Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkembangnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah terutama di akhir-akhir tahun belakangan ini, kita melihat bagaimana dakwah Ahlussunnah berkembang di mana-mana, hampir di setiap tempat di tanah air ada orang-orang yang mengenal sunnah, yang memakmurkan masjid, yang menerapkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyeru kepada tauhid dan menjauhkan diri-diri mereka daripada bid'ah, dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya tauhid, dan mengingatkan masyarakat akan bahaya kesyirikan. Bersamaan dengan berkembangnya dakwah Ahlussunnah, maka timbullah orang-orang yang iri, dengki dan hasad terhadap dakwah Ahlussunnah. Mereka berusaha untuk meredupkan atau mematikan cahaya dakwah Ahlussunnah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dakwah yang menyeru kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dakwah yang mengagungkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang dikenal dengan penyeruan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyuruh masyarakat untuk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan masyarakat dari peribadatan kepada makhluk, praktek-praktek kesyirikan, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah yang menyeru kepada masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi mereka, Habibullah sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak memiliki dalil untuk mematahkan hujah-hujah yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah, yang disampaikan oleh para dai Ahlussunnah. Tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan. Dan sudah sering saya menghadapi orang-orang seperti itu, dan sebagaimana yang pernah saya bantah dalam beberapa buku, nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat. Dan sebagaimana yang akhir-akhir ini ma'ruf, ada sebuah buku yang menulis tentang tuduhan-tuduhan atau tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebuah judul buku yang sangat provokatif, yaitu Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, yang penulis buku tersebut menamakan dirinya sebagai Syekh Idahram. Dia menamakan dirinya sebagai Syekh, mengesankan bahwasanya dia adalah seorang yang sangat alim. Bahkan seorang yang pertama kali membaca buku ini menyangka dia adalah orang Arab, karena gelaran syekh ini biasanya ditujukan kepada atau diberikan kepada orang-orang Arab yang alim. Namun saya yakin bahwasanya orang tersebut bukanlah orang yang alim dan bukanlah orang Arab, dan diindikasi dia adalah salah seorang dari warga tanah air kita di Indonesia ini yang takut untuk menampakkan batang hidungnya, karena apa yang ditulisnya dalam buku tersebut isinya hanyalah dusta. Bahkan saya tidak mengatakan satu dusta atau dua dusta atau tiga dusta, puluhan dustanya. Sebagaimana yang saya ungkapkan dalam buku yang saya tulis ini, Sejarah Berdarah Sekte Syiah, membongkar koleksi dusta Syekh Idahram. Dia memang seorang syekh, tetapi syekh pendongeng, Syekh pendongeng, bukan syekh yang berilmu. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Idahram dalam bukunya tersebut menggambarkan bahwasanya seorang yang salafi atau wahabi adalah seorang yang sangat haus darah, yang hobinya menumpahkan darah kaum muslimin. Sampai dicap oleh Idahram bahwasanya salafi wahabi itulah khawarij. Bahkan dia membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang khawarij, bahwasanya hadis-hadis itu semuanya tertuju kepada salafi wahabi yang ada sekarang ini, yang dibawa atau yang tersebar sekarang ini. Ini dia berusaha membawakan hadis-hadis tentang khawarij kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang dia sebut atau dia gelari dengan dakwah Salafi Wahabi.
Bahkan dalam bukunya dia berani memvonis bahwasanya orang-orang Wahabi adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Dia menuduh kita suka mengkafirkan. Akan tapi ternyata dia termakan perkataannya sendiri. Justru dialah yang sangat berani memvonis kafirnya orang-orang yang bermanhaj salaf. Orang-orang yang berdakwah di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana nanti akan kita lihat dalam buku yang saya tulis ini. Terus terang, buku yang saya tulis ini saya tulis dengan terburu-buru ya. Kalau tidak salah sekitar 3 minggu saja saya tulis di tengah-tengah kesibukan saya sebelum saya sampai ke tanah air, dan saya menulis buku ini. Itu pun sudah puluhan dusta yang saya ungkap dalam buku karya Idahram tersebut ya. Bagaimana lagi kalau ya banyak orang yang menulis kemudian menyempatkan banyak waktu meneliti satu persatu nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Idahram. Tentunya akan lebih banyak lagi kedustaan yang akan bisa terungkap. Dan luar biasa Idahram ini tatkala berdosa, dia tidak malu-malu tatkala berdosa. Dia bahkan dalam bukunya menampilkan hasil scan dari sampul suatu buku, seperti buku ya Tarikh Najd ya, atau seperti Unwanul Majid ya. Dia tampilkan sampul bukunya seakan-akan dia menukil langsung dari buku tersebut. Bahkan dia tampilkan bahasa Arabnya. Akan tapi ternyata semuanya hanyalah kedustaan ya, karangan dia sendiri, hanya sekedar menipu kaum muslimin. Akan tapi ya demikianlah sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memunculkan musuh-musuh dakwah agar semakin jelas bahwasanya kedustaan akan semakin nampak kedustaannya dan kebenaran akan semakin nampak kebenarannya. Dan inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah salah seorang ulama yang berjalan di atas manhaj salaf, di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, dan beliau bermadzhab Hambali. Beliau menghidupkan kembali dakwah tauhid yang mulai pudar di Jaziratul Arab. Dan sebagaimana disebutkan dalam kitab Unwanul Majid tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya yang menyebabkan beliau berdakwah tauhid karena mulai tersebar praktek-praktek ya, ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam, terutama di daerah Najd. Ada kuburan yang diagungkan seperti kuburan Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian mulai muncul para dukun yang mulai pandai mengobati dengan persyaratkan kesyirikan, harus ada hewan yang disembelih. Mulai timbul praktek-praktek kesyirikan baik perdukunan maupun yang lainnya. Inilah yang membuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian bergerak berdakwah dalam rangka untuk bernahi mungkar, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah dalam rangka untuk mengupas dan mengikis adanya TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Inilah sebab munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan inilah yang kemudian dikenal di tanah air kita. Kita mengenal ada beberapa organisasi yang disebut dengan organisasi Wahabi, seperti organisasi Muhammadiyah, kemudian organisasi Persis, dan organisasi Al-Irsyad yang dituduh sebagai organisasi Wahabiyah. Kita tahu bahwasanya dakwah mereka juga dibangun ya, di atas prinsip ini untuk menumpas adanya TBC, ya, takhayul, khurafat dan bid'ah. Dan ini kita sudah kenal sejak anak kecil. Anda sudah dengar bahwasanya Muhammadiyah ya adalah organisasi yang berusaha memberantas TBC, dan masyarakat pun sudah mengenal akan hal ini. Bahwasanya tujuan mereka berdakwah ya, bahwasanya tujuan asal di pendirian organisasi-organisasi ini adalah untuk memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Dan itulah memang dakwah yang dilancarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita dapati bahwasanya organisasi-organisasi tersebut yang dikenal sebagai organisasi Wahabiyah sama sekali tidak sangar seperti yang digambarkan oleh Idahram. Bosnya seorang yang Wahabi, haus darah, mengkafirkan kaum muslimin, suka membunuh kaum muslimin ya. Sampai disebutkan bagaimana oleh Idahram menyebutkan kelompok Wahabi menjual daging-daging anjing kepada kaum muslimin ya, dengan memperkosa para wanita kaum muslimin, membunuh anak-anak, digambarkan dengan gambaran yang luar biasa yang seluruhnya dusta. Kita orang Indonesia tahu ini kedustaan. Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad, apakah seperti itu pemahaman mereka? Tentunya tidak. Padahal mereka telah jelas-jelas mereka berpemahaman
Wahabiyah. Yang merupakan ciri khusus mereka adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat sebagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tapi sebagaimana saya katakan di awal pengajian, tatkala semakin berkembang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, timbullah orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, yang ingin memperburuk atau mencemarkan nama baik dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak ada jalan lain untuk mencemarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali dengan cara dusta. Karena dalil tidak ada, bukti tidak ada. Sehingga cara yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah dengan berdusta dan menempelkan tuduhan-tuduhan palsu tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.